Shalom jemaat GKR Teluk Gong yang saya kasihi, saya sangat bersyukur sekali bisa melayani saudara pada hari ini, pada minggu ini. Meskipun kita masih dalam suasana yang sangat terbatas seperti sekarang, tapi dalam pemeliharaan Tuhan kita tetap bisa terus beribadah sampai hari ini sungguh karena kasih karunia Tuhan saja. Saudara, saya selaku Ketua SCT Amanat Agung berkhotbah dan melayani saudara-saudara pada hari ini. Saya juga membawa salam yang hangat dari komunitas di SCT Amanat Agung bagi saudara-saudara sekalian jemaat GKR Teluk Gong. Terima kasih untuk semua dukungan dan juga relasi yang terjalin baik selama ini, dan saya percaya Tuhan juga terus membuat pelayanan GKR Teluk Gong ini menjadi semakin berbuah di dalam Tuhan. Saudara, hari ini tema yang diminta untuk saya uraikan di dalam khotbah ini adalah jiwaku haus kepadamu. Terambil dari Mazmur pasal 63. Mazmur pasal yang ke-63. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terangilah hati kami dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini sungguh dapat merasuk sangat dalam di dalam jiwa kami, dan kami dapat memahaminya, dan kami dapat merenungkannya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena firman itulah kebutuhan kami yang sangat mendasar, ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari yang berat pada saat ini. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan dengan teguh memegang tangan kami, melalui firman yang hidup, yang dikabarkan kepada setiap kami, yang kami baca setiap hari di dalam saat teduh kami. Kami merasakan Tuhan terus berbicara dan menuntun kami dari hari ke hari hingga saat ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kebenaran ini dapat diterima dan bahkan dapat dipahami sedalam-dalamnya. Dan lebih daripada itu, jemaat juga termotivasi untuk menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Seluruh pasal dari Mazmur 63, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, kalau saat ini ada satu permintaan dari saudara yang bisa dikabulkan oleh Tuhan, kira-kira apa yang akan saudara minta? Jawaban dari pertanyaan mau minta apa itu bisa sangat bervariasi sekali ya saudara-saudaranya. Mungkin ada di antara saudara atau sebagian besar mungkin saudara yang ada yang mendengarkan khotbah ini atau yang sedang duduk beribadah saat ini,
Kalau boleh minta satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Tuhan, saya yakin sebagian besar kita akan mengatakan, "Duh Tuhan, segeralah lalukan pandemi ini supaya segala sesuatu berjalan dengan baik lagi." Itu permintaan yang saya yakin ada di hati setiap orang. Tapi mungkin ada juga kalau ditanya, ada satu permintaan yang akan dikabulkan, mungkin saudara bisa akan mengatakan banyak yang saat ini menjadi prioritas permintaan itu. Misalnya, ya saya inginlah usaha saya ini lancar lagi. Saya ingin punya pacar, saya ingin menikah tahun ini, saya ingin punya anak, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil. Setiap orang mungkin punya permintaannya masing-masing, saudara-saudara. Terkait kalau ditanya, kamu mau minta apa? Dan ada satu permintaan yang bisa dikabulkan. Saudara, tiap kali kita ditanya tentang apa yang ingin kita minta, kita langsung menjawabnya dengan apa yang kita pikir kalau permintaan itu dikabulkan, itu bisa memuaskan saya, memuaskan hati saya, memuaskan jiwa saya, kalau saya bisa mendapatkannya. Tetapi apakah benar semua daftar permintaan yang kita punya itu lalu kita mintakan, katakanlah satu permintaan dikabulkan, itu akan membuat saudara segera merasa puas? Saya rasa saudara-saudara banyak sekali orang, siapapun dia, bahkan mungkin juga termasuk saya, kita ini adalah orang-orang yang susah untuk merasa puas, saudara-saudara. Diberi satu, kita minta dua. Diberi seluas ini, kita minta yang lebih luas. Katakanlah misalnya, punya rumah satu, ingin punya rumah dua. Punya satu mobil, ingin punya mobil kedua. Punya satu anak, ingin punya anak kedua. Punya satu istri, harap-harap tidak ingin istri yang kedua gitu, saudara. Tapi banyak orang masih juga ingin mengatakan bahwa nggak puas dengan apa yang diberikan, apa yang diterima, meskipun itu adalah sesuatu yang memang dia minta dan dia angan-angankan. Itu sebabnya kita sulit bisa sampai di titik di mana kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebenarnya yang bisa memuaskan jiwa kita ini apa gitu? Yang bisa memuaskan dahaga dari jiwa kita ini apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang selalu merasa kurang. Karena itu kita terus meminta berkat Tuhan, karena ada bagian yang kita rasa kurang. Dan kita tidak bisa merasa puas dengan apa yang kita sudah miliki saat ini. Nah, saudara, kisah yang Daud saksikan ya di dalam Mazmur 63 ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Daud dan apa yang memuaskan dia bahkan di masa yang sangat sukar. Saudara, kalau saudara membaca dan memperhatikan judul dari Mazmur ini dituliskan oleh Daud dengan judul yang tertulis di ayat yang pertama di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tertulis demikian, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, ini adalah judul itu biasanya untuk menunjukkan di dalam konteks apa pemazmur ini menuliskan baris-baris puisi di dalam mazmurnya. Nah, saudara, di dalam catatan Alkitab ditemukan bahwa setidaknya ada 2 kali dalam sepanjang kisah kehidupan Daud ini ketika ditemukan Daud ini melarikan diri ke padang gurun. Kisah yang pertama itu ketika Saul masih menjabat sebagai raja dan kemudian Tuhan melalui Samuel itu mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul karena Allah sudah tidak lagi berkenan kepada Saul. Nah, ketika Saul tahu bahwa Daud ini akan menjadi raja menggantikan dia, hatinya Saul ini tidak tahan, saudara-saudara. Dia tidak suka dengan apa yang akan dan siapa yang akan menggantikannya, begitu. Jadi sejak saat itu Saul ini berikhtiar untuk membunuh Daud. Pada saat itu Daud begitu ketakutan. Dia melarikan diri dari hadapan Saul ini untuk menyelamatkan diri. Dan dikatakan di sana bahwa Daud ini melarikan diri dari satu ke tempat yang lain sampai dia masuk ke padang gurun. Itu adalah peristiwa larinya Daud ke padang gurun yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika Daud ini sudah menjadi raja, saudara-saudara. Daud sudah menjadi raja.
kemudian terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan. Dan itu terjadi pada diri Daud. Yaitu pada saat ketika Absalom, anak kandungnya sendiri itu, memberontak terhadap dia dan mengejar ayahnya ini, yaitu Daud, dan berhasrat dengan kuat untuk membunuh Daud. Saudara-saudara, respon Daud saat dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuh inilah yang menjadi latar belakang dari tulisan Mazmur 63 ini. Ya, saudara-saudara. Jadi, kita mungkin tidak pernah tahu seperti apa rasanya Daud pada saat itu. Sebenarnya kisah di balik tulisan Mazmur ini sebenarnya sangat sedih, sangat menyakitkan. Dan kalau dibaca dengan teliti, saudara-saudara, dari Mazmur ini kita bisa merasakan betapa berat sebenarnya luka yang dirasakan oleh Daud ketika hidupnya itu harus dipaksa keluar dari Yerusalem oleh anaknya sendiri dan pasukan yang digalang atau yang dipimpin oleh Absalom ini. Dan dia melarikan diri keluar dari Yerusalem itu seperti saya katakan tadi untuk menyelamatkan diri kan, supaya dia tidak terbunuh oleh Absalom yang memberontak terhadap pemerintahan Daud pada saat itu. Saudara, keadaan dipaksa keluar dari Yerusalem itu merupakan keadaan yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat dari itu. Karena Daud ini bukan sekedar meninggalkan istananya, dipaksa meninggalkan istananya yang nyaman, mungkin itu satu hal. Tetapi yang jauh lebih berat dia rasakan adalah ketika dia meninggalkan Yerusalem untuk melarikan diri. Artinya dia meninggalkan tempat di mana Allah berdiam di sana. Dia meninggalkan tanah perjanjian. Dia keluar dari pusat penyembahan kepada Allah. Jauh meninggalkan bait suci untuk kemudian lari ke tempat yang sunyi, yang tandus, yang kering, yang penuh dengan bahaya, yaitu padang gurun. Saudara, tentu ini bukan sebuah kondisi yang diinginkan. Siapapun tidak ada orang yang menginginkan hal ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan sungguh ironi hidup Daud ini. Ketika banyak orang tua di dunia ini seharusnya bisa menikmati kasih sayang dari anak-anaknya ketika dia menjadi tua. Justru Daud tidak demikian. Yang terjadi pada dirinya adalah sebaliknya. Di masa tuanya dia malah melarikan diri karena takut dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi hidup macam apalah yang terjadi pada diri Daud ini, saudara-saudara. Mungkin kalau Anda membaca begitu saja Mazmur ini, saudara tidak pernah menyangka bahwa untayan kalimat-kalimat yang indah di dalam Mazmur yang sangat bagus ini sesungguhnya lahir dari hati yang diliputi oleh kesusahan dan ketakutan dan rasa terluka yang sangat besar dari seorang ayah yang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh anaknya sendiri. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa dari hati yang begitu terluka, susah dan sangat merana, lahir sebuah penggambaran tentang Allah yang begitu indah. Sampai dia katakan, ya Allah, jiwaku ini rindu kepadamu, haus kepadamu, tubuhku ini rindu. Seperti tanah yang kering merindukan air. Saudara-saudara, demikian yang dikatakan oleh Daud sampai dia katakan di ayat-ayat berikutnya ya saudara ya. Demikian aku memandangmu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Aku memuji-muji engkau. Bagaimana kata-kata yang begitu indah ini lahir dari hati yang penuh dengan kekelaman, takut, ngeri, luka, kecewa, bahkan mungkin marah terhadap situasi yang dia alami. Tetapi dia bisa menguntai kata yang begitu indah keluar sebagai sebuah pujian ratapan kepada Allah. Dan hatinya tetap bisa memandang kepada Allah di dalam kesukaran yang besar itu. Saudara, coba bandingkan dengan diri kita ya saudara ya, apa yang dilakukan oleh Daud ini. Tanya kepada dirimu sendiri ya, dan juga kepada diriku sebagai orang yang berkhotbah tentang teks ini saudara-saudara. Apa yang keluar dari mulut kita ketika kita berada di dalam keadaan yang teramat susah, yang teramat sukar? Apa yang keluar dari mulut kita? Bisakah mulut kita dengan tulus, dengan jujur,
tetap memuji Allah dan mengatakan jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Atau mungkin saudara-saudara yang sering kali terjadi adalah justru kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan, kita mengeluh tidak ada habisnya. Bahkan marah sampai tidak lagi bisa berdoa, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi duduk beribadah dengan baik. Bukankah demikian biasanya ekspresi kemarahan dan kekecewaan kita ketika kesusahan hebat melanda kehidupan kita? Saudara, selama pandemi ini ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang betul-betul runtuh imannya, saudara-saudara. Hanya karena tidak tahan menderita. Dan bahkan tidak tahan dengan kesusahan yang dirasakan di masa kesusahan besar ini. Ketakutan, kegelisahan, merasa bahwa Tuhan diam dan tidak mendengar gitu. Dan itu tidak bisa membuat mulutnya terbuka untuk memuji Tuhan. Jangankan jiwa yang haus akan Tuhan, bisa mengatakan bahwa Tuhan terima kasih itu pun tidak bisa lagi kita lakukan, saudara-saudara, karena sudah terlalu banyak kesusahan dan bahkan mulut kita dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Saudara, mari kita belajar dari Daud melalui Mazmur ini. Bagaimana jiwanya tetap bisa melekat kepada Allah dan bahkan haus akan Allah di tengah kesusahan yang sangat hebat melanda dirinya. Dan bagaimana dia bisa menggambarkan Allah dengan begitu positif, begitu indah, saudara-saudara, di tengah masa sukarnya itu, atau di tengah padang gurun kehidupannya. Saudara, melalui Mazmur ini, Daud memberikan pelajaran penting kepada kita. Paling tidak ada 3 pelajaran kalau dibagi di dalam Mazmur sepanjang 12 ayat ini, saudara-saudara. Kalau saudara membaca dari ayat 2 sampai ayat yang kelima, maka pelajaran pertama yang kita dapatkan di sana adalah di saat yang begitu susah, yang Daud itu inginkan hanya Allah saja. Saya ulangi, pelajaran pertama, di saat yang begitu susah, yang Daud inginkan hanya Allah saja. Saudara, Daud ini adalah seorang raja yang sudah memerintah sebagai raja di Yerusalem selama bertahun-tahun. Sudah banyak tahun ketika peristiwa ini terjadi. Dan dia adalah raja yang sesungguhnya sangat diberkati Allah. Tetapi ada satu masa di dalam hidup Daud yang kita tahu cerita kelamnya Daud itu seperti apa ya. Pada saat dia jatuh ke dalam dosa oleh karena perzinahannya dengan Batsheba. Daud menghadapi begitu banyak pencobaan di dalam hidupnya, saudara-saudara, setelah itu. Dan bahkan Alkitab sendiri menceritakan bahwa dosa yang sangat hebat itu telah berakibat sangat pahit dalam kehidupan Daud. Meskipun Allah mengampuninya, tetapi pelajaran terhadap hidup yang berdosa itu tetap diberikan oleh Allah kepadanya. Paling tidak tercatat 4 anaknya itu mati, saudara-saudara. Belum lagi dia digoncang dengan masalah yang sedang dia hadapi saat ini, saat ketika Mazmur ini dituliskan, yaitu pemberontakan Absalom yang sudah saya ceritakan tadi. Pemberontakan ini sungguh membawa derita besar dalam hidup Daud, yang digambarkan dengan keadaan dia terusir tadi dari Yerusalem, saudara-saudara. Nah, perhatikan dalam kondisi yang sangat berat itu, apa yang menjadi keinginan Daud? Kalau normalnya keinginan manusia seperti saya katakan di pendahuluan tadi, mungkin dia ingin Tuhan kembalikan aku ke tahtaku di Yerusalem. Bukankah itu yang harusnya dia mintakan, saudara-saudara? Tetapi kalau saudara perhatikan, tidak sedikit pun Daud ini mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang ke Yerusalem dan menempati lagi tahtanya. Dia tidak mengingini menduduki tahta yang telah direbut oleh Absalom itu. Dia juga tidak menginginkan agar Absalom menyadari kesalahannya dan memohon maaf kepadanya sebagai ayah yang telah menjadi bagian dalam kelahiran dan pertumbuhannya. Saudara-saudara, ketika dia kehilangan segala-galanya, dia tidak punya apa-apa lagi, dan kemudian dia tinggal dalam kesunyian dan kegelapan padang gurun. Yang Daud katakan kepada Allahnya adalah, "Ya Allah, jiwaku ini haus kepadamu. Tubuhku ini rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair."
Saudara, melalui ayat ini kita melihat bahwa Daud mengatakan kepada kita sekarang bahwa ketika dia kehilangan segalanya, di saat itu satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia harapkan ada dan diberikan di dalam dirinya itu adalah Allah saja. Dia tidak ingin tatahnya, dia tidak ingin Yerusalem, dia tidak ingin Absalom datang kepadanya minta maaf. Tidak. Yang dia inginkan hanya Allah saja. Jiwanya tidak haus akan kembalinya tahta, harta, tanah, bahkan anaknya sendiri. Dia haus akan Allah. Jadi respon ini, saudara-saudara, menjadi sebuah cermin buat kita, buat kebanyakan kita hari ini. Orang-orang Kristen yang hidup di masa kini, di masa yang berat sekarang ini juga, saudara-saudara. Coba tanya pada diri kita masing-masing ketika saudara merasa kehilangan banyak. Ketika saudara merasa tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Ketika hidup ini begitu berat untuk dijalani. Kira-kira apa yang saudara minta? Apa yang saudara rindukan? Apa yang saudara inginkan saat ini? Saudara, kalau kita berkaca kepada Daud, maka sesungguhnya yang Daud inginkan dan yang seharusnya kita inginkan itu hanya Tuhan saja. Satu kali di dalam sebuah tulisan ya saudara ya, ada teolog reformasi bernama John Calvin. Dia pernah membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik sekali di dalam salah satu tulisannya. Dia katakan begini, ada banyak orang yang hidup lahirianya itu tampak rohani, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang benar akan Allah yang sejati, katanya. Atribut dan semua seremoni rohani atau ritual kerohanian yang dia lakukan itu, itulah yang membuat dia tampak muncul sebagai orang yang tampak rohani. Dan sepertinya dekat dengan Tuhan. Dan sepertinya seperti orang yang merindukan Tuhan. Tapi, kata Calvin, coba lepaskan dia dari semua ritual keagamaannya. Lepaskan dia dari semua ritual rohani pada dirinya. Maka kau akan melihat semangatnya kepada Allah itu lenyap. Saudara, di sini kemudian dalam catatan ini, Calvin mengatakan begini. Lihat Daud, katanya. Ketika dia mengatakan ini langsung dia katakan, lihat Daud. Daud adalah seorang yang pernah dipisahkan dari seluruh kegiatan dan upacara atau ritual keagamaan yang biasa dia lakukan di Yerusalem. Pada saat dia lari terbirit-birit meninggalkan Yerusalem karena kejaran Absalom. Tetapi lihat Daud, kata Calvin. Hati dan jiwanya itu tetap haus dan rindu kepada Allah. Saudara, di dalam hal inilah Calvin mengatakan bahwa hidup keagamaan yang sejati atau hidup keimanan yang sejati itu bukan ditentukan dari ritual-ritual keagamaan. Tetapi dimanapun kamu berada saat ini, ketika hatimu itu terpaut kepada Tuhan, maka sesungguhnya pikiranmu dan hatimu tidak ditentukan oleh ritual keagamaan yang kau lakukan. Tetapi dari hubunganmu yang secara personal antara Tuhan dengan dirimu sendiri. Dan itu yang terjadi pada Daud. Hubungan yang sangat personal antara Daud dengan Allah itu digambarkan dengan perkataan Daud yang mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Kata ku di sini menunjukkan betapa personalnya dia dengan Allah. Dia mengatakan, ya Tuhan, Allah, bukan dia mengatakan ya Tuhan Allah Israel, atau dia bukan mengatakan ya Tuhan Allah nenek moyangku Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak mengatakan begitu pada bagian ini. Dia tidak mengatakan ya Allah kami, dia tidak mengatakan demikian, tapi dia katakan ya Allah, Engkaulah Allahku, katanya. I and thou relationship. Saya dan Allah, saya dan kamu, saya dan engkau. Itulah keberadaan relasi antara Daud dengan Allah. Secara personal dia merasakan hal itu. Jadi dalam hal inilah kemudian kita bisa temukan bahwa Daud ini
sangat percaya apapun keadaannya, sebanyak apapun yang hilang dari dirinya, dari hidupnya, dia tetap terikat pada covenant, pada perjanjian Allah kepada umatnya, dan dia adalah bagiannya. Dia yakin sekali, meskipun semuanya hilang dari hidupnya, tahta, tanah, harta, anak, semuanya hilang. Tapi covenant atau perjanjian antara dia dengan Allah itu tidak pernah hilang dari dirinya. Itu sebabnya di Yerusalemkah atau di padang gurunkah, duduk di tahtakah atau hidup di padang gurun tanpa memiliki apa-apa, bagi Daud kasih setia Allah itu tetaplah sama bagi dirinya. Sehingga dia katakan kasih setia Allah itu, kasih setiamu itu lebih manis daripada hidup. Saudara merenungkan teks ini, saya jadi berpikir berapa banyak ya anak Tuhan hari ini yang memiliki kedekatan yang begitu personal dengan Tuhan. Sampai-sampai dia katakan, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Hanya Tuhan saja tidak apa-apa. Karena memang itulah yang bisa memenuhi seluruh kepuasan jiwanya. Hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, saat seluruh atribut seremonial rohani tidak dapat kita lakukan lagi sekarang. Saudara tidak bisa ke gereja kan sampai hari ini untuk beribadah. Kita tidak bisa melakukan pelayanan di berbagai komisi dan bidang pelayanan seperti biasa. Kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus seperti biasa. Kita tidak bisa untuk membaptiskan bahkan anak kita untuk sementara waktu dalam waktu yang cukup panjang 1,5 tahun ini. Bahkan katekisasi pun dilakukan dengan cara yang sangat terbatas. Semua seremonial rohani gereja yang selama ini kita lakukan hilang. Tidak ada, saudara-saudara. Semua ritual keagamaan itu berhenti tiba-tiba karena pandemi ini. Tapi masihkah di saat ini hatimu ini memiliki kerinduan kepada Allah itu? Sampai saudara mengatakan, Tuhan, jiwaku, tubuhku ini rindu akan Engkau. Atau jangan-jangan kita berada di dalam kondisi seperti yang John Calvin katakan, coba lepaskan seluruh ritual keagamaan dari hidup orang Kristen. Yang sering kali terjadi adalah sangat mungkin rasa dekat dengan Allah, rasa haus akan Tuhan itu lenyap dari hidupnya. Saudara, hal ini terjadi jika kita tidak memiliki kedekatan pribadi dan pengetahuan yang dalam akan Allah secara pribadi. Jadi selama kekristenan itu hanya melekat pada diri kita sebagai sebuah ritual belaka, kita tidak akan pernah merasakan apa yang namanya haus akan Allah. Seperti yang pemazmur katakan, Daud katakan, jiwaku haus akan Engkau, itu rasanya jauh sekali dari perkataan kita, saudara-saudara. Jika ibadah dan pelayanan kita dilakukan hanya sekedar ritual sebagai orang Kristen, maka tidak akan pernah terbentuk hati yang rindu akan Allah. Ngeri kan menjadi Kristen yang seperti ini. Karena itu yang dibutuhkan dengan amat sangat adalah relasi pribadi yang terus saudara bangun antara dirimu dengan Tuhan. Jadi apapun keadaanmu hari ini, saudara tetap bisa merasakan kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Nah, 2 pelajaran terakhir ini lebih singkat tetapi merangkumkan seluruh yang diajarkan di bagian pertama oleh Daud. Jadi pelajaran yang kedua yang kita dapat ya dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 adalah di saat yang begitu susah, Daud merasakan bahwa hanya Allah saja yang dapat memberinya kepuasan. Kepuasan itu hanya berasal dari Allah, bukan dari mana-mana. Jadi Daud tidak hanya merasa haus atau rindu akan Allah, tetapi pada ayat 6-9 ini dia mengatakan bahwa dirinya sangat puas dengan Allah. Bayangkan saudara, dia dalam pelarian, dia dalam kejaran untuk dibunuh, dia ada di padang gurun yang gak menentu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Tapi dia katakan, aku puas di dalam Tuhan. Sampai dikatakan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, katanya. Wah, ini kata-kata yang sepertinya gak mungkin lahir dari orang yang sangat menderita. Tapi Paulus mengatakannya. Dia menegaskan bahwa apa yang sesungguhnya sangat memuaskan dirinya adalah ketika dia mengalami begitu banyak kehilangan, tapi dia tetap merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. And that's enough. Itu cukup karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Saudara, terkait dengan hal ini, saya membaca tulisannya John Piper ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di zaman ini. Dia mengatakan begini,
it's the essence of worship to be satisfied with Christ. To praise Christ and to cherish Christ and to treasure Christ, katanya gitu. Inilah inti dari ibadah Kristen, kata John Piper. Ibadah Kristen yang sejati, yaitu hati yang dipuaskan oleh Kristus saja, menjunjung tinggi Kristus saja, mengasihi Kristus saja, dan menghargai Kristus saja. Jadi dalam segala keadaan kita bisa melihat fokus kehidupan kita itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, itu secara esensial menjadi dasar dari seluruh ibadah dan rasa hausnya kita akan Tuhan. Saudara, dalam hal ini membuat kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya siapa yang kita junjung tinggi di dalam hidup ini? Sehingga kita merasa puas ketika kita mendapatkannya. Saudara-saudara, karir, pekerjaan, atau apa? Apa yang saudara sedang sangat junjung tinggi hari ini? Saudaraku, siapapun yang kita junjung tinggi, itu yang kita rasa dan kita pikir itu memuaskan kita. Dan Daud katakan, aku tidak menjunjung tinggi tatahku. Aku tidak menjunjung tinggi hartaku. Tidak menjunjung tinggi tanahku. Tidak menjunjung tinggi anakku. Aku menjunjung tinggi Tuhan. Dan daripadanya lah aku mendapatkan kepuasan yang sejati darinya. Saudara, bukankah ini sebuah pelajaran hidup ya? Pelajaran iman yang harus kita pelajari baik-baik sebagai orang percaya pada hari ini. Siapa yang kau junjung tinggi, itulah yang memuaskan hatimu. Pelajaran ketiga, saudara-saudara. Di ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kita bisa belajar bahwa di saat yang begitu susah, sukacita itu hanya ada di dalam Allah. Itu dia katakan di ayat 12 ya. Tetapi Raja, dia sendiri merujuk pada dirinya, akan bersukacita di dalam Allah. Dia bicara tentang sukacita di dalam kesusahannya yang besar. Daud di sini menggambarkan dirinya bukan hanya sebagai orang yang haus akan Allah dan dipuaskan oleh Allah, tetapi dia juga menggambarkan dirinya sebagai orang yang sangat percaya kepada Allah, bahwa sukacita itu bisa diberikan oleh Allah di mana saja, di tahtanya di Yerusalem, atau di dalam keterpurukannya di padang gurun. Sama, Tuhan tetap akan memberikan sukacita itu. Jadi Daud mengatakan, sesungguhnya ada 3 hal yang terjadi pada orang-orang yang berikhtiar untuk membunuh dia dan mengambil nyawanya. Daud katakan mereka akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Dan mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Sebagai tanda bahwa Allah lah yang akan berperang baginya. Bukan dia. Dia tidak sanggup melawan Absalom dan pasukannya, saudara-saudara. Hanya Allah yang sanggup membuatnya kembali merasakan sukacita di tengah pahitnya kehidupan yang dia rasakan. Sesungguhnya di padang gurun itu Daud tidak memiliki jaminan apa-apa akan keselamatan hidupnya, saudara-saudara. Tetapi dia sungguh percaya bahwa Allah akan melakukan baginya pertolongan dan perlindungan. Bahwa di padang gurun hidupnya itu dia tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, di padang gurun itu Daud tidak memikirkan strategi apa-apa, wong dia sendirian kan untuk melawan Absalom dan pasukannya. Tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan, tetapi Allah memberikan ketenangan kepada jiwanya sampai dia bisa melahirkan Mazmur yang begitu indah di dalam Mazmur 63 ini. Karena Daud percaya seperti Allah yang sanggup memelihara nenek moyangnya berjalan di padang gurun, saudara-saudara ya, selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun dan Tuhan memelihara mereka. Daud sungguh percaya bahwa seperti itulah juga Allah akan memelihara dia. Saudara, ini adalah sebuah pengalaman iman yang harus kita alami sendiri secara pribadi dalam hidup kita. Bukan hanya dialami oleh Daud, tetapi harus dialami oleh kita. Mungkin sebagian besar dari saudara ini sedang mengalami padang gurunnya kehidupan. Tapi kalau saudara sungguh percaya kepada Allah, sukacita yang besar itu tetap diberikan kepada saudara. Dan itu didasari oleh rasa hausmu akan Tuhan dan jiwa yang dipuaskan oleh keberadaan Tuhan dan kepercayaan kita kepadanya. Jadi percayakah saudara bahwa Allah memegang hidupmu, memegang hari esokmu,
memegang kendali atas hidupmu dari hari ini dan seterusnya. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti mengapa seharusnya jiwa kita ini haus akan Tuhan saja dan bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Kadang-kadang kami ini menjadi orang yang begitu sibuk memikirkan kesusahan kami seolah-olah Allah tidak ada di sana. Kami lupa Tuhan bahwa kami ini adalah buatan Tuhan, ciptaan Tuhan yang Kau kasihi dan yang Kau istimewakan di dalam pandangan mata-Mu. Kami mohon Tuhan, kembalikanlah rasa di mana kami memiliki kehausan akan Tuhan, meskipun kami hidup di tengah situasi yang amat sangat sulit, seperti juga yang pernah terjadi di masa lalu, yang dikabarkan oleh firman Tuhan melalui kehidupan Daud. Kami rindu memiliki pengalaman iman seperti Daud ya Tuhan, supaya dari lidah dan bibir kami mengalir puji-pujian kepada Tuhan, dan bukan sumpah serapa, bukan kemarahan, bukan keluhan, tetapi memuji Tuhan dengan mengatakan jiwaku ini haus dan tubuhku ini rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya iman kami dibangunkan sedemikian rupa, bukan dengan dasar ritual keagamaan atau ritual rohani saja. Dalam keadaan di mana kami tidak dapat berritual pun, kami dapat tetap merasakan kerinduan yang sangat dalam akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.